Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17, dari ayat yang kelima saya baca buat saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padan asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang dalam hidup ini mau diberkati? Tentu saja saudara, mengiring Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu adalah berkat tersendiri. Karena tidak semua orang bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang yang terpanggil untuk bisa menjalani kehidupan yang disertai dan dituntun oleh Tuhan. Bahkan dalam panggilan untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tidak semua. Dan itu adalah berkat Tuhan, saudara. Dan tentu dalam kehidupan manusia pada umumnya, kita juga bisa mempercayai bahwa Tuhan juga bisa memberkati kita dalam hal-hal yang lain seperti kesehatan. Dia bisa memberikan kita kesehatan yang cukup untuk kita bisa menjalani kehidupan, bahkan kita bisa melayani. Dia beri kita juga berkat anak-anak. Ya, anak-anak itu juga adalah bagian dari berkat Tuhan. Kemudian Tuhan bisa memberikan kita sarana dan prasarana, baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu pelayanan, dan lain sebagainya. Itu tentu juga adalah bagian dari berkat Tuhan. Dan semua manusia pada umumnya menghendaki hal yang demikian. Tahukah saudara bahwa seluruh bagian kehidupan kita itu adalah berkat Tuhan. Dan kalau kita mau menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, tentu ini adalah sebuah kerinduan dari kita semua untuk mengalami keberkatan dari Tuhan. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang seharusnya tetap terus mengandalkan Dia. Ya, saudara. Saudara harus tetap terus mencari Dia. Dalam kita mengalami keberkatan yang disediakan oleh Allah, tentunya kita harus tetap ada dalam koridor yang Allah kehendaki. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana ciri orang yang mengandalkan Tuhan, saudara? Kalau kita melihat apa yang dikatakan di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini sama seperti ungkapan pemazmur yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. So, kalau kita bercermin dari Mazmur pasal 1 yang dikolaborasi dengan Yeremia pasal 17, kita menemukan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menjauhi dosa. Makanya dikatakan Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya begini, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak melakukan dosa. Adalah orang yang menjauhi dosa. Adalah orang yang membenci dosa. Adalah orang yang tidak melakukan pelanggaran di hadapan Allah.
orang yang mau hidup berkenan di hadapan Allah, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan orang yang mengandalkan Tuhan, bukan berdoa setiap pagi, walaupun itu harus kita lakukan. Bukan orang yang rajin baca Alkitab setiap hari, walaupun itu harus kita lakukan. Tetapi orang yang tetap berkenan di hati Allah, orang yang tetap mau menjauhi dosa, walaupun punya kesempatan untuk bikin dosa, tetapi dia tidak melakukannya, itu orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian ditambah di ayat yang kedua, dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti ada kecintaan, ada kehausan, ada kelaparan, ada kerinduan untuk terus mengalami Tuhan hari lepas hari. Jadi dua hal ini tidak terpisah. Selain saudara berjuang untuk hidup suci, tidak berusaha untuk melakukan dosa, saudara berjuang untuk sekuat mungkin menghindarkan diri dari dosa, tetapi juga berjuang untuk tetap mendekatkan diri dengan Allah. Dengan lapar dan haus mencari wajahnya, dengan hasrat dan gairah, saudara berjuang untuk berkenan di hadapannya. Saudara tetap terus mencintai dia dalam keadaan apapun. Ini mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi dalam Yeremia pasal 17 dari ayat yang ke-7 sampai 8 dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu memiliki sebuah paralel yang ada kolaborasi yang begitu kuat, di mana di sana ada penekanan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang membenci dosa. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa lapar dan haus akan Dia, yang senantiasa memandang Tuhan, mencari wajahnya dan hidup di dalamnya. Inilah kita, saudara, sebenarnya. Siapa yang orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Bukan mereka yang memiliki kalung salib, bukan mereka yang memiliki tato salib, bukan mereka yang selalu ada di dalam gereja, bukan mereka yang selalu menyebut nama Tuhan, bukan mereka yang menyandang predikat pendeta atau gembala atau majelis atau jemaat atau orang-orang yang beraktivitas dalam kehidupan rohani dalam gereja, tetapi mereka yang menjauhi dosa, tetapi mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Maka firman berkata, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya percaya begini, orang yang mengandalkan Tuhan tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Dia akan disertai walaupun harus melewati banyak masalah dan pergumulan. Saudaraku, orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan bukan mengalami kenyamanan hidup, bukan berarti hidupnya akan baik-baik saja. Tetapi saudara akan menemukan justru pemazmur juga berkata bahwa justru orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup mencari Tuhan, sering banyak mengalami duka, sering banyak mengalami pergumulan, bahkan banyak mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Tapi itu baik. Itu baik, saudara. Karena kadang kalau kita sudah nyaman dalam hidup, bisa kita lupa Tuhan. Bahkan kita bisa berkhianat di hadapan Tuhan. Karena saking begitu nyamannya kita menjalani kehidupan. Syukur bagi Tuhan kalau Tuhan izinkan kita banyak pergumulan sampai hari ini. Tuhan izinkan kita banyak tekanan supaya kita menghasilkan buah-buah pengenalan akan Tuhan. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mencintai Dia, anak-anak Allah yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah mencari Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Setialah untuk terus mencari Dia dalam keadaan apapun. Dan percayalah, Tuhan akan menolong setiap orang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan janjinya, sesuai dengan kasih-Nya. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.